Bagaimana jika suatu hari kita menyadari bahwa waktu hidup yang tersisa ternyata tidak selama yang kita kira? Ulama-ulama terdahulu sering mengingatkan bahwa sebelum ajal tiba, Allah memberi tanda dan isyarat halus agar manusia sempat kembali, bertaubat, dan mempersiapkan diri menuju akhirat. Namun sayangnya, banyak dari kita terlalu sibuk dengan dunia hingga lupa membaca tanda-tanda itu. Lalu, apa saja tanda kematian yang disebutkan para ulama? Dan sudahkah kita mempersiapkan bekal sebelum terlambat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Penuh Hikmah, channel yang menghadirkan renungan Islami menyentuh hati, pengingat akhirat, dan pelajaran hidup penuh makna. Semoga setiap tayangan di channel ini menjadi pengingat lembut untuk memperbaiki diri, menenangkan hati, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, dukung dakwah ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share, agar lebih banyak saudara kita mendapatkan manfaat dan pengingat kebaikan. Tulis di kolom komentar, semoga husnul khatimah untuk kita semua. Para ulama menjelaskan bahwa di antara tanda seseorang sedang didekatkan kepada akhir hayatnya adalah hatinya mulai dilembutkan oleh Allah. Hati yang dahulu terasa keras, sibuk dengan urusan dunia, dan jarang tersentuh oleh nasihat, perlahan berubah menjadi lebih peka. Ia menjadi mudah tersentuh saat mendengar ayat Al-Quran. Hatinya bergetar ketika mengingat dosa-dosa masa lalu. Bahkan air mata dapat jatuh tanpa mampu ditahan ketika mengingat kematian dan pertemuan dengan Allah. Perubahan ini sering datang tanpa disadari. Seseorang yang sebelumnya lalai dalam ibadah tiba-tiba merasakan kerinduan untuk salat tepat waktu, ingin lebih sering berzikir, dan merasa tenang ketika berada di majelis ilmu. Dunia yang dulu terasa sangat penting mulai tampak kecil, sementara akhirat justru terasa semakin dekat dan nyata. Menurut para ulama, keadaan seperti ini bukan sekadar perubahan perasaan biasa, melainkan bentuk kasih sayang Allah yang sedang memanggil hamba-Nya agar kembali sebelum terlambat. Hati yang lembut adalah pintu menuju taubat. Dari kelembutan itulah lahir penyesalan, doa yang sungguh-sungguh, serta keinginan kuat untuk memperbaiki amal. Dan siapapun yang diberi hati yang mudah mengingat Allah, sejatinya sedang diberi kesempatan, berharga kesempatan untuk menutup hidup dengan kebaikan. Karena itu, jika hari ini hati kita mulai mudah tersentuh oleh kebaikan, jangan abaikan. Bisa jadi itu bukan sekadar perasaan, melainkan panggilan lembut dari Allah agar kita segera kembali sebelum waktu benar-benar berakhir. Para ulama menjelaskan bahwa salah satu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba sebelum wafat adalah dibukakan pintu taubat seluas-luasnya. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini. Ada yang hidup panjang namun tetap lalai, dan ada pula yang menjelang akhir hidupnya justru dipenuhi kesadaran untuk kembali kepada Allah. Hatinya yang dulu terasa jauh tiba-tiba dipenuhi penyesalan. Ia mulai mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan, merasa takut jika harus menghadap Allah tanpa membawa amal yang cukup, lalu muncul keinginan kuat untuk memperbaiki diri. Perubahan ini sering terlihat dari sikap yang menjadi lebih tenang dan rendah hati. Ia mulai menjaga sholat, memperbanyak istighfar, membaca Al-Quran, serta berusaha memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Bahkan ada yang terdorong untuk meminta maaf, melunasi utang, mengembalikan hak orang lain, atau meninggalkan kebiasaan buruk yang selama ini sulit ditinggalkan. Menurut para ulama, inilah bentuk kasih sayang Allah, karena Allah menghendaki hamba tersebut pulang dalam keadaan lebih bersih daripada sebelumnya. Taubat yang tulus menjelang akhir hayat bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa Allah masih menginginkan kebaikan bagi hambanya. Selama napas masih ada, pintu ampunan belum tertutup. Setiap air mata penyesalan, setiap istighfar yang diucapkan dengan hati yang sungguh-sungguh dapat menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa ajang lalu. Karena itu, jika seseorang tiba-tiba merasakan dorongan kuat untuk bertaubat dan memperbaiki diri, jangan ditunda. Bisa jadi, itu adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan sebelum perjalanan hidup di dunia benar-benar berakhir. Salah satu tanda yang sering disebutkan para ulama ketika seseorang didekatkan pada ajalnya adalah amal baiknya menjadi lebih mudah dilakukan. Orang yang sebelumnya jarang bersedekah, malas berzikir, atau jarang mendekatkan diri kepada Allah, tiba-tiba merasa segala kebaikan lebih ringan baginya. Sedekah terasa nikmat, salat terasa lebih khusyuk, dan membaca Al-Quran memberikan ketenangan hati
yang sebelumnya sulit ia rasakan. Inilah yang para ulama sebut sebagai tanda husnul khatimah, yaitu Allah mempermudah hamba-Nya melakukan kebaikan sebelum wafat. Fenomena ini bukan kebetulan. Allah ingin hamba-Nya kembali dengan bekal amal terbaik sebelum dipanggil pulang. Bahkan seringkali, seseorang yang menjelang akhir hidupnya akan lebih banyak memberi manfaat bagi orang lain, menebarkan kebaikan, dan meninggalkan pengaruh positif yang sebelumnya jarang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak membiarkan hamba-Nya pergi dalam keadaan lalai. Dia memberikan kesempatan terakhir untuk memperbaiki diri dan menutup hidup dengan keberkahan. Selain mempermudah amal, hati juga menjadi lebih peka terhadap parinonia dan menjauh dari hal-hal yang dilarang. Rasa malas atau keengganan untuk beribadah perlahan digantikan oleh dorongan alami untuk melakukan kebaikan. Para ulama menekankan, siapapun yang merasakan perubahan ini, sebaiknya segera memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh, karena ini adalah momen yang sangat berharga. Oleh karena itu, jika Anda atau orang di sekitar Anda mulai merasakan kemudahan dalam beribadah, atau terdorong melakukan kebaikan tanpa paksaan, jangan anggap remeh. Bisa jadi ini adalah tanda kasih sayang Allah yang memberi kesempatan terakhir untuk pulang dengan husnul khotimah wafat dalam keadaan terbaik, penuh berkah, dan diterima amalnya. Tanda keempat yang sering disebut para ulama adalah dijauhkan dari maksiat yang sebelumnya disukai. Sepanjang hidup, manusia pasti memiliki kebiasaan yang tidak sesuai syariat, entah itu berkata kasar, ghibah, mengabaikan ibadah, atau kebiasaan buruk lainnya. Namun, menjelang akhir hayat, banyak orang tiba-tiba merasa keinginan untuk maksiat itu hilang atau berkurang, bahkan menjadi tidak menarik sama sekali. Hal ini terjadi secara alami, tanpa paksaan atau tekanan dari orang lain. Para ulama menjelaskan bahwa ini adalah rahmat dari Allah. Allah menyiapkan hati hamba-Nya untuk kembali ke podenia dengan bersih dari dosa-dosa yang dulu melekat. Jika sebelumnya hati sulit diingatkan dengan kebaikan, menjelang wafat, hati mulai terbuka untuk nasihat, berzikir, dan menahan diri dari hal-hal yang dilarang. Ini adalah bentuk pembersihan terakhir dari Allah, agar hamba-Nya dapat menghadapnya dalam keadaan lebih murni. Fenomena ini juga menandakan bahwa Allah sedang memberikan kesempatan terakhir untuk husnul khotimah. Seseorang yang dulunya sulit meninggalkan kebiasaan buruk, tiba-tiba menjauh tanpa merasa terbebani. Bahkan, ada yang merasa hatinya tenang saat meninggalkan maksiat, seolah ada kekuatan dari Allah yang menuntunnya. Oleh karena itu, jika seseorang di sekitar kita mulai berubah secara tiba-tiba menjadi lebih menjauhi maksiat dan lebih dekat pada kebaikan, jangan dianggap kebetulan. Ini adalah tanda kasih sayang Allah dan pengingat bahwa ajal bisa datang kapan saja. Momen ini adalah kesempatan emas untuk memperbaiki diri, memohon ampunan, dan memperbanyak amal sholih, agar ketika tiba saatnya, ia dapat pulang dalam keadaan husnul khotimah, diterima amalnya, dan tenang menghadapi pertemuan dengan Sang Pencipta. Tanda kelima yang paling indah menurut para ulama adalah wafat dalam keadaan baik atau husnul khotimah. Husnul khotimah berarti seseorang meninggal dalam kondisi iman yang kuat, amal yang diterima, dan hati yang tenang. Tidak selalu seseorang wafat tanpa dosa, tetapi Allah mempermudah jalannya untuk pulang dengan keadaan terbaik, agar amal-amal terakhirnya menjadi penutup hidup yang penuh berkah. Orang yang wafat dalam husnul khatimah seringkali terlihat melakukan kebaikan hingga detik terakhirnya, misalnya sedang salat, membaca Al-Quran, berzikir, atau bahkan tersenyum ketika menatap orang-orang di sekitarnya. Ada pula yang meninggal di hari Jumat, atau dalam keadaan sehat dan tenang setelah sempat memperbaiki diri dan taubat. Semua ini dianggap rahmat Allah yang mempersiapkan hamba-Nya untuk menghadapi ajal dengan penuh keberkahan. Para ulama menjelaskan bahwa husnul khotimah bukan hanya soal amal besar, tetapi juga soal kesempatan terakhir yang Allah berikan untuk memperbaiki diri. Siapapun yang menerima pertanda ini, hatinya biasanya dipenuhi ketenangan dan penyesalan yang membimbingnya untuk menutup hidup dengan kebaikan. Bahkan, orang yang sebelumnya lalai bisa merasa ringan untuk melakukan amal-amal kecil yang sebelumnya terasa sulit, karena Allah mempermudah jalannya menuju kebaikan. Oleh karena itu, jika kita atau orang di sekitar kita mulai merasakan kemudahan dalam beribadah, hati yang lembut, dan menjauh dari maksiat, itu bisa jadi adalah tanda kasih sayang Allah sebelum ajal tiba. Husnul khotimah adalah impian setiap mukmin, dan tanda-tandanya sering terlihat melalui perubahan hati dan perilaku menjelang akhir hayat.
Semoga Allah memberikan kita semua akhir yang baik, husnul khatimah, dan diterima segala amal soleh kita, sehingga kita bisa pulang ke dunia dalam keadaan terbaik. Sahabat, membahas tanda-tanda kematian bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan hati yang sering lalai dan terlena oleh dunia. Hidup ini begitu singkat, dan ajal bisa datang kapan saja tanpa memberi peringatan panjang. Para ulama mengingatkan bahwa Allah sering memberikan isyarat halus sebelum ajal tiba. Hati menjadi lembut, dorongan untuk bertaubat, kemudahan melakukan amal baik, menjauh dari maksiat, hingga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Semua tanda itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah bagi hambanya, agar ia sempat memperbaiki diri sebelum dipanggil pulang. Namun, kesempatan itu tidak selalu datang dua kali. Maka dari itu, jangan menunda memperbaiki diri. Mulailah memperkuat salat, memperbanyak zikir, menjaga akhlak, memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia, serta memperbanyak amal syalih. Jadikan setiap hari sebagai peluang untuk menutup hidup dengan kebaikan, karena setiap napas yang kita hirup adalah kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Jika video ini menyentuh hati Anda, dukung dakwah ini dengan menekan like, subscribe, dan share agar lebih banyak saudara kita mendapat pengingat yang bermanfaat. Tulis di kolom komentar, "Ya Allah, wafatkan kami dalam husnul khatimah," sebagai doa dan pengingat untuk diri sendiri. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberi kemudahan untuk bertaubat, dan menutup hidup kita semua dengan akhir yang indah, husnul khatimah, serta diterima amal syaleh. Ingat, sahabat, setiap detik yang kita lalui adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Semoga kita termasuk orang yang dipanggil pulang dalam keadaan terbaik.